Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid Selasa siang. Subhan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Usai diperiksa, Subhan Khalid tampak keluar dari gedung KPK. Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenak itu tidak memberikan keterangan saat awak media mengkonfirmasi dirinya terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK. Mengenakan kemeja putih dan bermasker, Subhan bersikeras beranjak pergi dan hanya minta media menanyakannya ke penyidik saja, bukan kepada dirinya. Hari ini KPK memeriksa Subhan Khalid lebih dari 5 jam terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, termasuk seputar siapa pihak yang menentukan pembagian kuota tambahan haji. Penanganan kasus kuota haji yang dilakukan KPK hingga kini belum menemukan titik terang meski sudah ada 3 nama yang dicekal. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo harahap merasa aneh dengan penanganan kasus ini. Kita simak pembahasannya dalam program To The Point Aja Indonews. Ya, ada yang kasus besar, ternyata sederhana memecahkannya. Ada terkadang kasusnya, wah kecil nih, wah receh nih kasus gitu kan. Wah ternyata rumit, mulai melibatkan antar negara lah, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada laporan dari masyarakat kan tentu akan diverifikasi ya, seperti apa, keakuratannya A1 atau tidak, gitu kan. Nah, jadi tentu kita berharap ya bahwa semuanya A1, tapi kan tentu tidak. Tapi kan persistensi, integritas, profesionalitas ya dari pegawai KPK tentu kita ingin mengungkap. Terkadang ada kasus sudah berbulan-bulan memantau, hasilnya zong. Ada yang baru turun 2 hari 3 hari dapat, ya kan? Jadi memang tidak menentu. Memang tidak menentu. Tapi karena kalau kita lihat, saya mau membandingkannya gini. Kasus Riau ini kayaknya agak cepat nih KPK dari laporan masyarakat, proses, kemudian bisa jadi kayaknya agak cepat. Nggak ada yang sangka loh. Penyadapannya canggih nih. Tapi kalau kasus korupsi haji kok lama ya bang? Katanya nggak mau pinggir jurang. Menarik. Saya belum pernah ada proses yang dilakukan oleh KPK itu seperti kasus haji ya. Saya waktu di KPK nggak seperti itu. Karena di KPK seharusnya sesuai dengan pasal 44, itu kan penyelidik itu kan bukan sekedar mencari peristiwa pidana, tapi sudah mencari bukti permulaan. Yang ketika sudah mendapatkan bukti permulaan harus melapor kepada pimpinan KPK. Bukti permulaan itu kan ada di pasal 184 ayat 1 KUHP ya, apa aja itu, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, ahli, gitu kan. Jadi di situ tuh sudah ada. Jadi ketika temukan bukti permulaan cukup, artinya kan sudah diduga ada tersangkanya. Jadi makanya kenapa KPK di masa lalu, ngomongin masa lalu aja saya. Jadi bilang belum move on. Berat juga. Tapi kan kita membandingkan itu kan cukup bagus untuk supaya lebih maju lagi. Betul, Bang. Nah, istilahnya dulu ya kan sudah ada naik ya, udah ada tersangka. Ini kok belum. Udah gitu oke lah dengan alasan bahwa ingin lagi mendapatkan barang bukti yang cukup. Tapi udah kesana kemari, geledah dan sebagainya, sampai saat ini udah mungkin 2 bulan lebih. Gitu kan, malah nggak ketahuan. Padahal udah ada 3 orang yang dicekal. Ya kan, mantan Menak, mantan staf sus, satu lagi swasta ya, pemilik biro perjalanan ya, umroh dan haji ya. Artinya mereka sudah berani mencekal kok belum ada. Ini kan yang menarik, ya bertele-tele dan sebagainya. Ya saya pikir itulah risiko yang harus ditelan pahit-pahit oleh KPK. Saya kan juga sudah berkali mendesak gitu kan, kenapa nggak tapi tersangka gitu kan. Saya kira sekarang KPK ini lagi banyak pertimbangan ya, walaupun KPK sekarang kan agak lebih akrab lah, kita bisa komunikasi lah dibandingkan dengan KPK sebelumnya, zamannya Firly dan kawan-kawan. Tetapi ya istilahnya kinerjanya ya nggak tokcer banget gitu ya. Sementara KPK butuh prestasi gitu kan. Ya nilai kerugian negara besar loh. Iya betul. KPK pakai pasal 2 ayat 1 pasal 3. Jadi gini, apa ya?
KPK itu kan harusnya kan ketika didirikan itu kan menangani kasus besar, big fish, dan itu kita berhasil membuktikan loh di masa lalu bahwa KPK bisa kok yang big fish, bisa kok pejabat aktif, ya kan? Artinya ketua DPR, ketua DPD, menteri, ya kan? Ketua MK juga masalah Mahkamah Bang Yudi juga. Konstitusi, ya kan? Saya pernah ikut geledahnya tuh di ruangan ketua MK saat itu ya. Ya artinya gini, saat itu sama aktif aja berani, gitu kan? Masa sekarang sama mantan bingung, ya kan? Iya. Gitu. Dulu ditakuti banget loh KPK. Iya, wah disegani gitu kan. KPK disegani itu bukan karena bayar buzzer, ya kan? Bukan karena pencitraan, tapi karena prestasi. Kalau KPK kerja, kayak kemarin nih OTT Riau ini kan semua media membahas. Saya pikir dia akan naik ya, kepercayaan walaupun mungkin nggak banyak, nggak full gitu ya. Tapi itu kan harusnya dilihat. Kalau kita nangkepin orang koruptor, pasti akan naik citranya gitu kan. Naik citra itu kan bukan dengan tadi memelihara buzzer kah, memelihara ternak lah, karena kita main ternak, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi ya kembali lagi ya bahwa ya KPK nggak harusnya fokus ya penindakan, jangan takut hal lain itu kan, jangan mudah diintervensi, tetap independen. Apalagi 5 pimpinan ini kan udah hampir 1 tahun, tinggal 4 tahun lagi. 1 tahun ini kayaknya terlalu lama. Kan kita harus bicara mereka dulu ngapain sih menjadi pimpinan KPK? Orang nyokok ribuan jabatan yang enak, bisa menghasilkan duit daripada yang kayak di KPK dipantau sini, dipantau situ gitu ya. Ya, tapi ya bagi saya itu kan pilihan mereka. Tugas kita adalah bersuara, mendesak. Itu kan semua kasus ya kan, termasuk kasus gitu kan, kereta cepat kan tuntaskan juga. Jangan sampai kecepatan kereta cepat yang sampai 350 km per jam gitu kan, ternyata nggak berbanding lurus dengan penyelidikannya. Mungkin karena belum ada yang lapor kali. Karena kan KPK juga sampai minta mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan gitu. Ingat loh, nggak ada whistleblower-nya kalau Jadi nggak ada whistleblower-nya. tapi kan itu dipatahkan oleh KPK sendiri ketika mereka mengatakan sudah dari awal tahun melakukan penyelidikan, ya kan? Ya. Dari awal tahun mereka melakukan penyelidikan, sudah 10 bulan. Seharusnya banyak dokumen, data, fakta, ya dari para saksi-saksi, ya dan sebagainya yang bisa untuk kemudian dijembrengkan, di mana ada dugaan potensinya. Apakah di perencanaannkah ada pemufakatan atau tidak? Apakah di pekerjaannya ada markup atau tidak? Atau di hasil akhir kenapa rugi, terjadi inefisiensi misalnya? Ya, kan inefisiensi pengelolaan dari manajemen yang tidak efektif gitu. Tapi karena ada Akhirnya korupsinya, gitu, betul. Tapi kan KPK sudah mengatakan ada markup. Ya kita harap KPK bisa menindak ya, apakah markupnya dari pembelian barang, maaf dari pengadaan lahan, ya, ataupun juga dari material-material atau di sistem IT. Nah kita harapkan jangan-jangan nanti ya begitu ada audit, kan KPK tadi saya baca menggandeng BPKP kalau tidak salah. Siapa tahu ya kan ternyata biaya kita nggak sebesar yang itu. Iya.